yang sama-sama kita mengadakan program Ahmad Hawas para asatidz sekitar sebenarnya hadirin adalah sebagian masih yakin terpuruk atau mengusul. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian yang biasanya kita lakukan pada setiap malam Senin. Namun berhubung mendekati Ramadan atau bulan Ramadan yang merupakan kita memiliki, maka dari takmir mengharapkan bisa laksanakan pengajian di awal karena khawatir para penghadiri tidak ada waktu. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan dan terima kasih Pak Guru guru bisa hasil tempat kami yang secara kurang bagus dari penataan arsitektur yang dimana lain. Tapi alhamdulillah jamaah kita ya bisa melaksanakan biasa. Amin. Untuk mempersiapkan waktu sebelum kita dengarkan ceramah beliau, pada kita buka menjadi membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon waktu izin dulu, biasanya yang isi di sini kan sudah minggu sudah kenal, jadi barangkali sedikit beliau adalah pengasuh Kompleks Akadris Hotel. Jadi dan kalau dilihat dari gelar beliau, insya Allah dari Mesir ini, alhamdulillah. Itu malah kita simak dan merenungkan pengajian malam ini dan mudah-mudahan jadi bekal kita memasuki bulan Ramadan ya. Amin. Mudah-mudahan bekal kita semua. Amin. Amin. Dan untuk waktu kita persilakan pada Guru Haji Ahmad Hawas dan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi bihi qalbi bijahi nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang dia menghormati, dia muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para penginsir, panitia, para asatidz, pengurus Masjid Nurul Yaqin, singkatnya hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita sudah memasuki malam 25 Sya'ban, yang bermakna, yang berarti bahwa kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya sebagaimana kebiasaan yang berlaku dari tahun ke tahun, kita bertemu dengan bulan suci Ramadan dan dalam keadaan mengerjakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Harapan kita juga mudah-mudahan tahun saat ini, Ramadan tahun ini lebih barokah, lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Di Masjid Nurul Yaqin ini insyaallah pada malam
hari ini yang berhubung juga dalam rangka mengungkapkan tarhib sebagai bentuk kesenangan terhadap datangnya bulan suci Ramadan. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Kehadiran yang berhubung niki di Masjid Nurul Yaqin, insyaallah dengan barokah niki dalam rangka sama-sama dia berhubung senang menyambut bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ada 3 amalan, yang mana 3 amalan ini tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali Allah. Jadi 3 amalan ini bahasa para ulama, tidak ada yang tahu pahalanya karena tidak ada batasan pahalanya kecuali Allah. Apa saja 3 amalan tersebut? Yang pertama, bahasa para ulama adalah sifat sahabat. Sifat sahabat. Sabar, kalau kita melihat sabar ini adalah fondasi paling utama di dalam semua ibadah. Selaku ibadah membutuhkan sabar. Belum datang ke masjid ini kalau bukan karena sabar, belum akan datang. Sholat kalau bukan karena kesabaran, maka orang-orang untuk menjaga waktu sholat dan mendirikan sholat. Begitu pula puasa. Kalau tidak orang mempunyai sifat sabar, maka dia tidak mungkin bisa menahan daripada rasa haus dan rasa lapar. Zakat juga membutuhkan sabar. Kalau orang yang mengeluarkan zakat tidak sabar, maka berat yang sebulan keping menginfakkan, mengeluarkan kewajibannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak punya sabar, maka tidak mungkin dia akan bisa mengurangi cintanya terhadap harta benda yang dia miliki. Begitu juga haji. Haji juga membutuhkan sabar. Kalau orang tak bisa sabar, maka dia tak akan mau haji. Karena di haji, para peluru-peluru sesambung haji begitu capek dan rasa lelahnya mengerjakan haji. Dengan dia berdua rasa sabar, mikir-mikir lalu haji. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakan pahala sabar, menyempurnakan pahala orang-orang yang di dalam dirinya mempunyai sabar, dan pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu amalan yang pertama. Amalan kedua bahasa para ulama adalah memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang dimaafkan. Sebagaimana firman Allah, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa orang yang memaafkan kemudian dia berbuat baik terhadap orang yang dimaafkan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu hanya Allah yang tahu. Mungkin kalau memaafkan boleh ya Pak, aku susah dengan memaafkan. Tapi yang sulit ketika perlu memaafkan, kemudian perlu berbuat baik terhadap orang yang dimaafkan. Harap dengan salah nih, harap dengan salah oleh pelunggu. Dia datang kepada pelunggu, kemudian dia bilang, "Tunasabur, maaf, ini kesalahannya." Pelunggu gampang aja mengatakan kalau mau memaafkan atau tidak maafkan. Seandainya pun maafkan, maafkan semua. Tapi yang dimasukkan kategori amalan pahala yang tidak terbatas ini adalah ketika perlu memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang dimaafkan. Ada dengan datang bersalah, salah tidak perlu.
Misal sampun fitnah pelungguh bisa. Dia datang dari Ampura, sepotong tiap, masa sajari biasa, istiqomah lalu fitnah pelungguh sejak jedut. Makin niki sejak datang puasa, itu asma'a beli-beli. Ketika pelungguh mengatakan maaf, ya maaf sebetul, aku masih merasa, maaf mungkin aku masih salah. Niki kurma ajuani, kurma ajuani ini, atau niki kepek 200.000 anak-anak isi berukuk aduk. Ini baru dia memaafkan, kemudian dia berbuat baik terhadap orang yang dimaafkan. Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang memaafkan kemudian dia berbuat baik terhadap orang yang dia maafkan, fa ajruhu, yang akan mengetahui pahalanya hanya Allah. Yang ketiga kata para ulama, amalan yang tidak ada yang mengetahui pahalanya, tak bisa dihitung batasannya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah puasa pada bulan suci Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi bahwa selaku amalan tiang belum niki dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 kali lipat ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Jadi selaku amalan tiang belum niki tergantung status ikhlas tiang belum. Lipatannya dari 10 sampai 700. Allah mengatakan kita siap kecuali puasa. Fahuwa li wa ana ajzi bih, kata Allah. Adapun puasa murni urusan aku kecil hamba, seperti kata Allah Subhanahu wa taala. Diarak dengan sabau itu, diarak dengan sabau batasi, kecuali itu urusan kemurnikan dengan hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau amal-amalan yang lain sesuai dengan keikhlasannya masing-masing dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 sampai 700. Arti berarti kau hitung kadu kira-kira atau kalkulator mungkin. Tapi kalau puasa itu gak ada batasannya, sama sekali gak ada batasan pahalanya. Yang murni tahu pahala yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa itu hanya Allah dan orang yang berpuasa. Kita beda. Kenapa puasa itu begitu spesial? Sampai pahalanya pun tidak ada yang mengetahui batasan dan perkiraannya, gak ada orang yang bisa memperkirakan. Kenapa? Karena ibadat yang sifatnya paling sir, paling rahasia itu hanya puasa. Hanya puasa. Dia dengan satu tentu paham dengan itu puasa itu. Sila ada orang yang puasa lalu begawian untuk makan, tentu nyawur 2 piring, tentu masing-masing langsung untuk pekan Mandalika. Oleh pekan Mandalika ini biasa mudah-mudahan tahun ini kita tenang. Biasa dia luwe hantu berkaki bergentayangan. Jadi orang hantu siang-siang naik doang sambil bergentayangan. Awak jadi Arab, dulu kalau warung-warung yang tutup itu, awaknya dia Arab, lalu belum kira untuk bawa tayangan naik dengan lirik dalam warung. Di rumah puasa, sahur ya sahur, tentu sahur. Tak datang oleh pekan, enak kanan, enak kiri, dia Arab dengan kubur. Berdeser tamu. Bis 2 piring kopi, espresso susu, rokok, batak baru subuh. Sedekman subuh, usap jadi desa kering. Subuh lepas diri. Benar sebetul pakai jalan lepas lalu ya masa jadikan isinya. Dan ada orang yang betul-betul paham kecuali Allah Subhanahu.
Karena itulah kemudian puasa itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kulli syai'in babun, kata Rasulullah, wa babul ibadah as-shaum. Segala sesuatu itu mempunyai pintu, kata Rasulullah SAW. Wa babul ibadah as-shaum. Dan pintu selalu ibadah itu arah oleh puasa. Alhamdulillah, tiang rukun ini termasuk umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang pendek umurnya, tetapi secara amalannya melebihi daripada umat-umat yang panjang umurnya. Itu istimewa. Rasulullah SAW itu pernah minta sama Allah. Apa yang diminta oleh Rasulullah SAW? Beliau meminta kepada Allah bahwa umat yang pendek-pendek umur, pendek umur, sehingga umur umat Nabi Muhammad ini secara umum 60 tahun, 70 tahun. Umat-umat lain ini pilu-pilu panjang-panjang umur. Nabi Nuh pilu umur. Siu kurang sehat dia. Siwa sehat. Umat-umat terdahulu mereka panjang umurnya, sehingga kalau mereka beriman, maka fase untuk dia beribadah itu panjang. Rasulullah SAW minta sama Allah, ya Allah, umatku ini pendek umurnya, ikuti umat umurnya Allah, berikan daripada anugerah ya Allah. Maka diberikanlah kita perintah puasa pada bulan suci Ramadan. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan ini ada satu malam khairun min alfi syahr, yaitu Lailatul Qadar. Saat tiang berumur ini, umur tiang berumur saya tahu jamaah. Lalu selama dan irum niki, selama dan bedaikan di bulan suci Ramadan ini berumur bedaikan Lailatul Qadar sebanyak 3 kali bisa. Berarti kan 83 tahun kali 3. Umur berumur saya kan lalu ibadahnya juga melampaui daripada umur. Umat-umat lain cocok banyak-banyak Nabi beribadah karena ia pilu-pilu. Disebutkan di dalam riwayat suatu ketika Nabi Nuh itu lewat di sebuah kuburan. Kemudian ada seorang ibu-ibu lagi peluk kuburan, jika dia peluk kuburan sambil nangis histeris. Nabi Nuh nanya, ya ibu, ya fulana, kenapa kau nangis? Siapa yang ada di dalam kubur ini? Dia mengatakan, wahai Nabi Nuh, yang di dalam kubur ini adalah anakku. Anak ini masih kode, anak ini masih dapat kejorak kacamia, anak ini masih lucu-lucu. Nabi Nuh mengatakan, bila dia umur anak, wahai fulana, apa kata ibu ini? Masih sangat tahu. Masih sangat tahu. Jadi dengan lain, masih umur sangat tahu, masih kuyu-kuyu, masih lucu-lucu. Nabi Nuh mengatakan, absyiri ya fulana, berbahagialah wahai fulana, akan datang suatu zaman, akan datang suatu umat yang mana umurnya baina sittin wa sab'in, umurnya hanya 60 sampai 70 tahun. Si ibu ini mengatakan, wahai Nabi Nuh, benarkah Anda besok umat yang umurnya rata-rata hanya 60 sampai 70 tahun? Benar, kata Nabi Nuh, mereka adalah umat akhir zaman. Ibu ini mengatakan, wahai Nabi Nuh, seandainya aku hidup pada zaman itu, maka kalau bisa aku dari lahir sampai aku mati, aku dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dalam bidang yang belum ini singkat umurnya, singkat sekali, antara 60 sampai 70. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan tiap bulan dengan adanya bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ada banyak daripada keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Suktus sha'im tasbih." Diamnya orang yang berpuasa hingga dihitung
tasbih. Aku dikisah dan pada saya salah paham. Kadang-kadang ada orang teduh, doa ngaji deh, zikir deh, terketua di si batu, nginter doa. Maka berteduh tahu. Dia dengan pengajian biar terteduh dengan puasa tasbih itu maka doa. Maksudnya di situ diamnya orang yang berpuasa dengan tasbih adalah untuk menghindari dia tidak bohong, untuk menghindari dia berbicara yang sia-sia. Engkau saat Nabi baca Al-Quran teduh, diarahi kawin teduh, maka teduh nikah diamnya nikah dikategorikan sebagai tasbih. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan walau ibadah. Tidur dengan puasa ini ke ibadah. Tak tetap doang, tetap doang. Terjodoh isi senina nanti kapan ngasih ya jangan ibadah pakai darah ibadah dengan para itu. Tidurnya orang yang berpuasa ini baru dikatakan bolehkan ibadah. Belum subul pegawai yang lelah dan pegawai yang berdua unik tetap dalam keadaan puasa bulan suci Ramadan atau belum selesai baca Al-Quran capek belum tetap atau dalam keadaan selesai nanti sholat sunnah lelah tidur maka tidur belum ini kategorinya ibadah. Dengan apa angkatnya untuk tetap doa bangun. Bukan begitu maksud daripada Rasulullah SAW di dalam sabda ini. Bahkan para ulama mengatakan munarak dengan tegak tinggi sadar-sadar sampai kebuka. Sebagian ulama mengatakan batal puasa. Arah di sabaran itu. Demi Allah angkat nyawa perlu pilih. Engkau perlu tegak. Tetap ngasih sampai maghrib. Dia maghrib baru ngasih. Berhukum. Ada pendapat ulama yang mengatakan orang yang seperti ini disamakan dengan orang yang imam, orang yang pingsan seharian. Jadi dengan pingsan seharian juga pada hukum marah dengan tetap seharian dek ngasih sembahyang dek gawe nabi-nabi dek tetap doa hingga bisa membatalkan puasa. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW walau ibadah kalau belum habis aktivitas yang baik, belum capek tidur, maka tidur belum ini kategorinya ibadah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa amaluhu mudha'af. Dengan puasa ini jemaah dilipat gandakan pahalanya. Hari-hari sagawe sunnah pada bulan suci Ramadan, maka sunnah tiga pada marah gawe wajib. Perlu sholat sunnah qabliyah misalnya. Sholat sunnah qabliyah 2 rakaat. Jika pada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala marah dengan gawe wajib di luar bulan suci Ramadan. Sedangkan orang yang mengerjakan wajib jika pada marah dengan gawe 70 kali wajib oleh luar bulan suci Ramadan. Baru belum selesai sembahyang maghrib. Seandainya berhubung sholat maghrib pada bulan suci Ramadan, maka sholat maghrib berhubung juga ia pada 70 kali maghrib oleh luar bulan suci Ramadan. Amaluhu mudha'af, dilipat gandakan. Ia tidak ganti sia-sia searah bulan suci Ramadan untuk mengerjakan ibadah. Tarawih ini belum tarawih 20 rakaat. Belum tarawih 20 rakaat. Bayangkan, itu sama seperti orang yang mengerjakan tapi wajib 20 rakaat. Orang mengerjakan wajib di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau mau tarawih, pilihlah yang banyak-banyak. Walaupun ada pendapat para ulama di sini. Jumhur ulama
Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Imam Nabi mengatakan bahwa tarawih itu jumlahnya 20 rakaat. Imam Malik mengatakan 36 rakaat. 36 rakaat. Kenapa Imam Malik mengatakan 36 rakaat? Karena Imam Malik itu hidup di Madinah. Beliau mengatakan pun dengan Mekah gawe 20 rakaat cocok. Setelah mereka selesai 20 rakaat, mereka menampaknya dengan tawaf sunnah. Itu di Madinah di arah bertawaf, maka sudah seharusnya 20 diganti dengan 30. Ada ulama namanya Imam Aswad bin Mazid. Imam Aswad bin Mazid ini mengatakan dengan sholat tarawih ke 40 rakaat. Ada ulama namanya Imam Aswad bin Mazid. Itu beliau mengatakan sholat tarawih itu 40 rakaat. Kira-kira Masjid Nurul Yakin bagi 40 rakaat. Ya, kelihatan. 20 rakaat doang telatan imam boleh. Biasa engkau setengah siwak ternyata arah imam ia lebih 10 menit doang. Oh, jadi iuran jam. Jadi sudah jadi imam biasa padahal 10 menit. Padahal 10 menit itu lebih. Jadi pendapat para ulama itu beragam. Kenapa pendapat para ulama ini beragam tentang tarawih jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu tidak pernah menentukan daripada jumlah itu. Awal pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarawih, beliau keluar malam pertama diajak para sahabat sholat secara berjamaah. Malam kedua ketena, malam ketiga sahabat nate dia Rasulullah subuh-subuh, kan? Diarah Rasulullah SAW subuh-subuh. Sampai kemudian di waktu subuh, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, jika tahu ubian ini pada aneh. Tadi malam aku tahu kalian menunggu aku untuk mengerjakan daripada tarawih. Aku khawatir nanti kalau saya terus-terusan mengerjakan tarawih, aku khawatir kalian menganggap nanti itu menjadi wajib. Itulah yang kemudian menyebabkan para ulama itu meneliti, membuat kesimpulan tersendiri tentang jumlah rakaat di dalam sholat tarawih. Yang pertama kali sholat tarawih secara berjamaah dan jumlahnya rakaatnya juga adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Pada tahun 14 Hijriah, Rasulullah itu meninggal di 11 Hijriah. Puasa Ramadan itu disyariatkan tahun 2 Hijriah. Rasulullah berdekatan di bulan suci Ramadan itu siwak kali, baru kali 29 hari, sekian kali satu dasi. Rasulullah tinggal 11 Hijriah. Sayyidina Umar mengumpulkan para jamaah untuk tarawih secara bersama hingga pada tahun 14 Hijriah. Dikumpulkan Nabi Sayyidina Umar bin Khattab. Satwa-toa khusus imam, sabaca-baca khusus imam. Satwa-toa ada ayat-ayat murtid, baca-baca kata-kata. Nah begini. Begitu caranya. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab melihat pemandangan ketika Sayyidina Umar bin Khattab mempunyai ketetapan hukum, mempunyai keputusan untuk menghidupkan tarawih secara berjamaah. Beliau digantikan kemudian kekhalifahannya pada zaman Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan ketika melihat umat Nabi Muhammad SAW itu sholat dalam keadaan berjamaah ketika sholat tarawih, beliau mengatakan nawwarallah qabrah Umar kama nawwara masajidana. Mudah-mudahan terkicat cahaya kubur Sayyidina Umar sebagaimana dia memberikan cahaya kepada masjid-masjid kami. Dia beli
Jasa Sayyidina Umar bin Khattab menghidupkan tarawih pada malam bulan suci. Setelah itu berlumpur Nabi, setelah tarawih berlumpur kerjakan dengan witir. Biasa menulis lombok jadi isi witir, telu biasa. Kalau yang nama witir ini boleh berlumpur. Ada cara wasal, ada cara fasal. Cara wasal itu berarti bersambung. Lahan awal sampai terakhir bersambung, sekali salam, assalamualaikum. Ada pun fasal sebelum terakhir tiga petut tiga, baru terakhir. Witir tiga paling 11 rakaat, paling sedikit 1 rakaat. Berhubung boleh witir sekaligus 3 boleh. Berarti itu namanya wasal. Kalau berhubung pegang 2 dulu baru sedikit, berarti itu namanya fasal. Dan 3 goda. Kalau diri berbeda, wasal atau fasal? Fasal. Menurut pendapat para ulama, fasal itu lebih afdal daripada wasal. Memutuskan yang terakhir itu, yang satu itu lebih afdal daripada langsung sekaligus dari awal sampai sabar. Sunnahnya kalau sholat sunat witir tidak adalah yang ayat yang pertama al-a'la sampai isma rabbikal. Kemudian ayat kedua al-kabir, ayat ketiga ikhlas, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil. Ini cara tiap berbunyi ini tertib, tertajam si para ulama. Ini luar biasa para ulama. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad ini makin ini kita ini hanya menikmati, tinggal gawe. Bisa menjadi pengarah-arah para ulama ini gawe. Misal contoh, selesai tarawih, selesai witir, langsung sama-sama untuk niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin. Oleh triki Arab ni sama ini. Terus rukun puasa ini kedua. Yang pertama niat, yang kedua tarkul mufaddil. Niat menjadi rukun. Saya sampai berniat, maka tak salah puasanya. Coba para ulama ini pintar para ulama ini, supaya tiap pelukul ini aman-aman saja puasanya, maka tiap pelukul diajak bertaklim sama Imam Malik. Imam Malik mengatakan di dalam pendapatnya untuk bulan suci Ramadan cukup oleh awal ini untuk berniat sebulan. Maka seandainya dia lupa untuk berniat, sudah di-cover, sudah cukup yang awal ini. Dia pun tenak dengan awal bahwa itu sawma ghadin ada ifardi syahrul Ramadan hadhihi sanati. Bahaya orang kalau tidak tabjid, malam yubayyin fala siyamalah, kata Rasulullah. Siapa orang yang tidak berniat di waktu malam, maka tidak dihitung daripada puasanya. Para ulama ya tahu yang belum menikah dengan awam tajam. Kadang-kadang zaman mati ini arah-arah orang dengan sakusi dikebetiria dengan ditonia isi ngangkep. Tak bukan begitu. Itu justru cara tiap pelukuk berhati-hati di dalam ibadah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang perlu setiap jeda wajib kepada dia. Lalu para ulama pilih pendapat yang mana pendapat itu sekiranya menyelamatkan ibadah yang belum diajak bertaklid sama imam mana. Dapat makin kadang-kadang karena orang itu gak ngaji susah. Itu penting kesalahan ngaji ini. Ada yang tahu tak ada cara ibadah. Ada orang puasa ini banyak kejadian sama ini. Dia puasa,
Marah demak, marah kemalam, di Nabi berniat. Kemudian kejeduk-kejeduk, maju bersuap. Jadi tuan pakai bersuap, dia mau lupa dia. Lupa dia. Ini. Banyak orang yang seperti itu. Kan dia dimesak puasa. Kalau berungguh misalnya mengikuti mazhab Syafi'i, bahaya memang harus berungguh betul-betul hati-hati. Tapi berungguh dibuat, dicarikan daripada pendapat ulama yang lain seperti Imam Malik. Kalau berungguh mengikuti Imam Malik bisa lupa bisa niat untuk sebulan penuh bisa sampai tetapi ke bedai kecil sampai jam 10 baru niat ya Allah dikemah berniat. Apakah orang ini harus betul? Dan para ulama mengatakan kalau ada orang yang seperti ini, maka sunnah mustahab dia, sunnah dia untuk bertaklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan sah niat orang, yang penting belum zawal, yang penting belum zuhur. Jadi dia celah dia menunggu untuk tidak puasa. Kalau dia menunggu betul-betul ngaji, maka tiap berungguh nggak ada akan betul-betul paham bagaimana kita akan melaksanakan ibadah itu secara sempurna di hadapan Allah. Bahaya jemaah sampai narak dengan puasa sengaja, puasa sejenuh. Rasulullah SAW mengatakan hari-hari puasa sengaja puasa sejenuh. Dia sengaja tak puasa, tidak ada usul sama sekali. Rasulullah mengatakan seandainya sepanjang tahun itu dia gunakan untuk kodok ganti sesekali maka tidak cukup. Maka tidak cukup. Dia mau berganti dosa dengan gawe puasa. Orang yang mengingkari puasa itu dihukumi kafir. Tepat waktu puasa kedua pirat ya puasanya menikah panas bisa. Ada tak orang yang marah itu? Panas selalu puasa tahunnya pirat bertopir jadi 10 hektar ikan 20. Imam Ibnu Hajar mengatakan hari-hari saya berharap Ramadan itu cepat berlalu di dalam hidupnya. Sesungguhnya ini orang dia sudah mengerjakan perkara yang haram dan dia sudah mengerjakan salah satu dari kabair dosa-dosa besar di hadapan Allah. Jadi kalau hati-hati, ukur yang paling barokah, kesempatan yang paling luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia menunggu nikah adalah ketika umur kesempatan kesehatan niki bertemu dengan bulan suci. Kemudian dia yang putus sia, maka niki adalah dengan saat paling sial, dengan saat paling rugi. Jadi dan sampai tiap berungguh keluarga tiap berungguh bidadari tiap berungguh sampai anak sampai puasa. Kalau secara kajian fikih jemaah, kalau secara kajian fikih, siapa orang yang tidak puasa pada bulan suci Ramadan, satu dia harus ganti dengan satu. Bahasa Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Ada dengan dia puasa sekali sejenuh pada bulan suci Ramadan, wajib dia untuk mengqadanya satu di luar bulan suci. Ada namanya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah ini mengatakan saya saja puasa pada bulan suci Ramadan tanpa ada usul yang dibenarkan oleh syariat. Dia puasa, maka satu puasa satu hari puasa yang dia tinggalkan wajib untuk dia qada 12 hari di luar bulan suci Ramadan. Sejenuh terkodok isi 12. Pun 2 jenuh berarti 4 ekor. Pun 2 jenuh berarti
Ini kata Imam Rabi'ah. Ada namanya Imam Ibnul Musayyib. Imam Ibnul Musayyib mengatakan, siapa orang yang meninggalkan puasa pada bulan suci Ramadan tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka satu puasa yang dia tinggalkan itu wajib bayar. Ini 2 bulan suci Ramadan itu sekit terbayar isi sebulan. Jadi jemaah, sekit isi dua berarti 2 bulan. Bukan seminggu, seperti bulan. Hikmat selesai pada Ramadan. Itu pendapat Imam Ibnul Musayyib. Ada namanya Imam Nakhai. Imam Nakhai mengatakan bahwa siapa orang yang meninggalkan satu puasa pada bulan suci Ramadan tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka satu itu wajib untuk dia qadha di luar bulan suci Ramadan. Satu diqadha dengan 1000 jaldu. 1000 jaldu. Berarti setahun itu lebih loh jemaah. 360 hari. Berarti pun 2 tahun 720 hari. 2 tahun sakit cukup untuk tertolong. Kenapa para ulama kemudian mempunyai kesimpulan pendapat yang seperti ini? Karena begitu mulianya bulan suci Ramadan. Di dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan, "Lau adina Allahu lis-samawati wal ardi an takallama la basyarata man shama syahr Ramadan bil jannah." Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan langit dan bumi hingga ujung tahun terus jemaah, maka dia hanya ingin mengucapkan satu kalimat. Apa itu? Man shama syahr Ramadan bil jannah. Siapa orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, pasti dia terikat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Si mulia saat bulan suci Ramadan itu, para ulama juga mengatakan, sampai-sampai para ulama mengatakan, kamu hanya sekedar mengatakan Ramadan, la taqulu Ramadan, tidak pada Ramadan, tapi katakanlah syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Yang kedua, kata Ramadan itu adalah min asma'illah ta'ala. Di antara nama-nama Allah Ta'ala ada nama Allah namanya Ramadan. Namanya Ramadan. Ia pun dikandung dengan hanya sekedar mengatakan Ramadan. Harus orang embed-embed bulan Ramadan. Nama bulannya adalah nama dari Allah Subhanahu wa taala. Iki saking mulia saat bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai yang belum niki menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pada bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW menyampaikan kerinduannya pada bulan suci Ramadan. Beliau ketika masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, beliau ungkapkan lantunan kerinduan beliau kepada bulan suci Ramadan dengan doa, Allahumma barik li fi Rajab wa barik li fi Sya'ban wa barik li Ramadan. Ya Allah, berkahi aku pada bulan Rajab, berkahi aku pada bulan Sya'ban, dan sampaikan umurku pada bulan suci Ramadan. Si mana yang Rasulullah SAW berdari kerja bulan suci Ramadan. Oleh karena ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan saat mulia ini, melalui majelis yang mulia ini, jadi sabisa yang perlu untuk menanamkan di dalam diri tiap masing-masing semangat, spirit untuk yang perlu bertekad bahwa Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelum. Karena bisa jadi
Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir di dalam yang belum semuanya. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, sholatlah kalian seakan-akan sholat itu adalah sholat yang terakhir di dalam hidup kalian, maka begitu pula bulan suci Ramadan bersungguh-sungguh pula yang belum ibadah di dalam bulan suci Ramadan, karena bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir di dalam kehidupan yang belum masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Mudah-mudahan yang belum disampaikan umurnya pada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqomah di dalam ibadah, dalam keadaan ringan untuk mengerjakan daripada ibadah, dalam keadaan selalu bisa ini berzikir dan membaca Al-Quran, dan dalam keadaan mata ini terjaga di waktu malam untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma kama barakta lana fi Rajab, barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan, wa hayyi lana Ramadan. Allahumma kama barakta lana fi Rajab, barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan, wa hayyi lana Ramadan. Allahumma kama barakta lana fi Rajab, barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan, wa hayyi lana Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan minna. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan minna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma jammilna bil 'afiyah was-salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa'idna min mujibati nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi